Oke, udah mulai ya rekamannya. Ya, tolong diingatin kalau enggak lupa saya. Jadi luasnya kita lihat bahwa yang nomor A fungsinya udah positif, maka luas daerahnya adalah integral dari 1 sampai 4 karena sepanjang itu udah itu fungsinya X tambah 2 dx gitu ya. Boleh juga ditulis dalam bentuk Riemann. Nilai dari ini berapa? Nah, ini enaknya super N-nya kita keluarkan. Kemudian sigmanya kita pisah. I sama 1 sampai N. Oh, yang 2I per N, 2-nya keluar. Enggak, Leng. Mau disatukan nulisnya. Jadi, atau 1 per 1 dipisahkan. Saya enggak pakai kurung. Yang pertama 2 sigma I sama 1 sampai N, sigma I gitu ya. Ditambah sigma seper N-nya dikeluarkan. I sama dengan 1 sampai N sigma 1 gitu ya. Nah ini masing-masing suku kalian udah tahu rumusnya ada di slide. Tinggal masukkan aja. Misalnya fungsi F terdefinisi pada AB. Jika limit ini ada, maka F dikatakan terintegralkan ya. Terintegralkan sepanjang AB. Ini pada kemana baru 52 yang hadir. Tapi nggak apa-apa, kalau udah paham nggak hadir semua boleh. Senang kalau kalian baca tutorialnya gampang semua bisa gitu. Kemudian kita libur, senang saya juga. Tapi jangan karena saya bolos, nanti saya ditangkap rektor. Jadi kalau mahasiswanya bolos semua kan ada alasan. Ini teh kenapa nggak mau geser? Ya udah biarin. Jika F kontinu pada interval AB dan X di selang AB, maka ini teorema dasar kalkulus pertama ya, sama dengan F ganti aja X gitu ya. Kalau bukan X, ganti dikalikan lagi dengan turunannya. Ininya T-nya diganti ini, kemudian kali turunan ini. Misalkan F kontinu pada AB, jika F aksen X sama dengan Fx, untuk tiap maka integral ini sama dengan ya balik anti turunannya ya. Cuma jangan lupa ditambah konstanta. Gitu ya. Jika F kontinu pada AB, maka nilai rata-rata F pada AB adalah ini isinya ada nilai rata-rata adalah integralnya dari Fx dx dibagi lebar intervalnya. Ini namanya nilai rata-rata fungsinya ya. Kemudian teorema nilai rata-rata integral sendiri mengatakan terdapat C sehingga apa? Nilai fungsi di C sama dengan ini ya, sama dengan nilai rata-rata fungsinya. 1 per B min A integral AB Fx dx gitu ya. Sehingga nilai fungsi di C. Kalau ini nilai fungsinya, kalau teorema nilai rata-rata integral, mencari C-nya. Berapa C-nya? Berapa si variabelnya X-nya itu. Kalau nilai rata-rata fungsi, nilai Y-nya ini ya. Nilai Y-nya sekian itu. Nilai Fx-nya, Fc-nya. Jika F adalah fungsi ganjil dan A lebih besar, maka fungsi ganjil kita ketahui integralnya min A sampai A karena simetri terhadap titik 0, ini 0 ya. Aduh, 100 partisi nggak mau ngitung saya. Kalian lihat contoh yang kemarin saya, kemudian hitung. Gitu ya. Nah, ya ini hanya mengikuti yang kemarin. Ini fungsinya mana? Oh,
suruh mengisi aja ininya, nggak usah ngitung. Kalau mengisi sih nggak apa-apa. Berarti apa? H-nya sama dengan ini B min A 1 min 0 jadi 1/100. Maka trapesiumnya saya sebut T aja sama dengan hampirannya itu H/2 F 0 gitu ya, ditambah yang tengahnya 2 kali F H-nya 1/100 jadi F 1/100 ditambah 2 F 2/100 naik 1/100 terus sampai 2F. Sebelum yang terakhir 99/100 ditambah yang terakhir koefisiennya 1 F100 gitu ya. Oke, ini kurung siku. Galas mutlaknya tidak lebih dari lupa saya. Ingat saya galatnya. Tapi nggak usah diingat ini ya. Yang ini nggak usah diingat rumus galatnya. Yaitu apa? Saya tulis di sini ya. Min B min A gitu. Kalau nggak salah pangkat 2 atau pangkat 3. Dibagi 12N kuadrat kali F double aksen C gitu ya. C-nya di antara A dan B. Udah itu nggak usah diingat. Di online bisa buka buku. Nggak online pun biasanya diberikan rumus galatnya. Oke, nomor 2. Dengan menggunakan limit jumlah kiri dan kanan, hitunglah ini. Wah, ini panjang ya. Bisa nggak membebek aja sama yang di awal integral, hitung luas? Pakai jumlah rumahan kiri atau rumahan kanan, nggak jadi dihitung lah sama saya. Panjang sekali. Nanti aja kalau cukup waktunya kita ngitung ini. Ini cuma hitungan teknis. Persis yang di awal ngitung luas yang pakai apa? Persegi panjang kiri atau persegi panjang kanan. Jadi lewat dulu, ngabisin waktu itu. Oke, kita lihat dulu yang biru-biru dulu. Hitung masing-masing integral berikut dengan menginterpretasikannya sebagai luas daerah bertanda. Maksudnya luas daerah bertanda tuh kalau yang di bawah sumbu X grafiknya ya dihitung negatif. Kalau luas kan sebenarnya nggak ada yang negatif. Nah, luas bertanda artinya kalau negatif ya dihitung negatif. Nanti di bab selanjutnya kalau kita membahas luas yang ada di bawah sumbu X, dimutlakan fungsinya supaya jadi positif. Hitung luas. Kalau luas bertanda ya apa adanya. Hasilnya negatif ya negatif. Gitu. Ini fungsinya mana ya? Nah, bingung saya ini soal ini. Hitung. Ada grafiknya, Pak, di bawah kiri. Oh iya. Jadi coba kita lihat. Integral 0 sampai 6 fx dx ya. Oh 0 sampai 6. 0 sampai 6 sebagai luas daerah bertanda. Berarti tinggal hitung luas ini ditambah luas ini sampai 6 tadi. Dikurangi luas ini gitu ya, luas bertanda tuh. Jadi yang di bawah jangan dihitung positif kalau luas daerah bertanda. Ya udah tinggal hitung aja yang paling kiri itu luasnya adalah sebagai luas segitiga setengah ini kali ini gitu ya. Alas kali setengah tinggi atau setengah tinggi kali alas. Setengah kali 1 min 0 dikalikan lagi 2 min 0 gitu ya. 1 min 0 itu adalah ini, 1 min 0. Ini 2 min 0, segitiga siku-siku. Ini setengah lingkaran, persamaannya apa ya? Lingkaran pusatnya di 2,0 X min 2 jadi ya. Itu sama dengan jari-jarinya 1. Nah, gitu ya, 1 kuadrat sebenarnya. Maka, ngapain sih persamaannya nggak perlu. Itu kan lingkaran jari-jari 1, setengah lingkaran gitu ya. Nggak perlu dirumuskan persamaannya.
Ini aja langsung, ini luas lingkaran, setengah lingkaran, jari-jari 1 gitu ya. Jadi sama dengan, karena di bawah sumbu X jadi kurang, karena diminta luas bertanda apa, setengah pi kali R-nya 1, R kuadrat. Setengah lingkarannya setengah pi R kuadrat. Ditambah yang ini kita bagi 2 ya. Segitiga ini adalah setengah alas 4-3 kali tingginya 1-0. Ditambah lagi yang persegi panjang di sini 6-4 dikalikan 1-0 gitu ya. Tingginya 1. Oke, cuma gitu aja. Nomor 3. 12 ngebut saja. Hitung ini untuk fungsi berikut dengan terlebih dahulu membuat sketsa grafik F, lalu interpretasikannya sebagai luas bertanda. Ya, kayak yang tadi lagi ya. Coba kita gambar fungsi ini. Asal udah bisa ngegambar fungsinya ya tinggal ngitung luas daerahnya yang apa antara sumbu X dengan grafik. -1 sampai 2 mintanya. Yang ini saya paksa gambar di sini. Oke, kita gambar. Saya untuk menggambar harus membuka dulu ini nih. Ya. Coba kita lihat dulu. X-2. Fx sama dengan 2 ditambah. Nah, ini pecah. Sorry. Hapus dulu. Fx sama dengan 2 ditambah. Kapan dia bernilai 1? Kalau X-nya di mana? X-nya di antara berapa? Masih ingat nggak? Fungsi floor itu adalah bernilai 1 kalau X-nya di mana? Ini dulu, yang kanan dulu. 1 dan 2. Ya, berapa? 1 dan 2. 1 dan 2. Satunya masuk nggak? Satunya masuk. Duanya nggak masuk. Duanya nggak masuk. Bernilai 2 kalau X-nya di antara 2 dan 3. Gitu ya. Bernilai 0 di antara berapa? 0 dan 1 dan seterusnya. Ya, ini bernilai 1 kalau kita lihat bernilai 1 kalau di sini X-nya di antara 1 dan 2. Kalau ini berarti bernilai 1 kalau X-nya di antara, kalau bingung berarti bernilai 1 kalau X-nya di antara X per 2-nya di antara 1 dan 2 gitu kan? Ya ini jangan X lah, saya ganti H gitu ya, atau apa aja. H, boleh kan? Ini H. Jadi ini kapan bernilai 1? Ya kalau si H ini di antara 1 dan 2. Atau X-nya di antara, kalau di antara 1, 2, saya kalikan 2 kiri kanan. Menjadi 2 dan kanannya nggak ikut ya. 2 dan 4 gitu. Ya, dapatnya dari sini ya. Sana. Oke. Kapan bernilai 2? Coba kita lihat. Kapan dia bernilai 2? Kalau ininya di antara 2 dan 3. 2, X per 2-nya 3. Atau X-nya di antara 4 dan 6. Bernilai 2 kalau X-nya di antara 4 dan 6. Bernilai 3 bisa ditebak di antara 6 dan berapa? Bernilai 3 kalau X per 2-nya berapa? 3 dan 4. Jadi 6 dan 8.
Saya perlunya tadi pertanyaan soalnya integral dari min 1, 2. Jadi cukup yang mencakup X-nya min 1 sampai 2. Udah kelebihan, jadi harus mundur ini. Bernilai 0 kalau X-nya di antara berapa? 2 dan 0 ya. Coba nggak yakin? Saya nggak yakin. Bernilai 0 ini kalau ini mana penghapusnya? Kalau ininya nih, X per 2-nya di antara 0 dan 1 ya. Dikalikan 2. Nah, jadilah itu. Bernilai 2 ditambah. Saya harus jalankan terus sampai berapa tadi? Sampai mencakup interval min 1 sampai 2. Ini belum mencakup interval min 1. Bernilai min 1 kalau di antara, hitung lagi. Sebenarnya dari sini kelihatan polanya, tapi hitung lagi. Bernilai min 1 kalau X per 2-nya di antara min 1 dan 0. Atau di antara, berapa tuh? 0 dan min 2. Salah lagi. Min 2. X kecil 0 gitu ya. Udah mencakup semua belum? Dari min 1 sampai 2? Udah masuk ya. Min 1 kan ada di sini. Ini titik-titik aja sisanya. Nah, cukup. Oke, maka yang ditanyakan, mana tadi yang ditanyakan? Integral min 1, 2. Integral min 1, 2 dari fx dx kita pecah-pecah. Integral berapa? Salah, tadi pertanyaannya cuma ngegambar kan ya? Gambar dulu. Saya gambar dulu sekarang grafiknya. Set ke sana. Gambarlah grafiknya. Dari min 2. Min 1, min 2, 1, 2, banyak. Enggak kok banyak sampai 3 cukup atau sampai 4 cukup ya. Karena ditanyanya nanti integral min 1 sampai 2. Oke. Ini min 2, min 1, 1, 2, 3, 4. XY. Dulu kalau ujiannya tertulis, diperiksa orang matematik yang murni, lupa nulis X dan Y-nya, dipotong 2 dari 10. Wadaw, galak. Kan koordinat katanya bisa berubah. Siapa tahu ini mau dinyatakan sebagai sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya gitu. Ya, betul juga, tapi kan kita bicaranya sebenarnya yang umum gitu, kecuali kalau khusus memang kita tandai. Tapi ya udah, perbedaan pendapat aja orang matematik murni sama yang nggak murni. Yang berdarah Slytherin sama yang berdarah lumpur. Kalau di buku Harry Potter. Oke. Min 2 sampai 0, min 2 sampai 0, nilainya ini. 2 dikurangi 1 jadi 1. Bernilai 1. Min 2 sampai 0, nilainya 1. Saya kasih tanda merah. Kemudian ujung kanan nggak masuk, ujung kiri masuk. Ya. Ini 1. Bernilai 2, 3. Nah. Di antara 0, 2, nilainya 2. Nilainya 2 antara 0, 2. 0 sampai 2 nilainya 2, ujung kanan nggak masuk, ujung kiri masuk. Udah cukup ya, karena udah mencakup. Pertanyaannya kan integral min 1, 2 fx dx. Jadi hanya min 1 ini, yang 2 ini. Maka sama dengan diinterpretasikan sebagai luas. Luas ini 1 ya luasnya. 1 kali 1 kan itu positif ya. Luas bertanda kan yang ditanyakan. Yang ini 2 kali 2. 4.
sama dengan 5. Gitu aja. Paham? Adida sifat Wilyandi. Paham nggak? Wilyandi. Paham, Pak. Paham. Bungaran. Suka hilang bungaran. Paham, Pak. Paham. Kasan. 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 Paham, Pak. Oke, kalau udah semua 3 orang mewakili kelas, dianggap udah paham. Kalau nggak paham tanya ya, tanya. Jangan diam saja. Misalkan F dan G fungsi kontinu. Dan diketahui ini, nanti aja pokoknya nilai integralnya diketahui. Hitung integral berikut. 0,3 fx dx. Bagaimana nih 0,3? Coba idenya. Integral 0,3 gimana? Kita hapus dulu supaya nggak banyak sampahnya. Ya, ngapus di Adobe ini kenapa bikinnya susah-susah dia ya? Kalau dihapus napak gitu sebagian. Kalau di Oke. Tuh banyak totalnya. Cacar merah jadinya. Ini gimana? Halo. Siva, gimanain Siva? Siva kemana? Hadir nggak Siva? Kalau nggak dicatat nanti sama saya. Nah, catat dulu ngilang si Siva. Temennya jangan dikasih tahu ya, jangan dipanggilin. Yang dicatat-catat sama saya nih. Siva. Terus saya manggil lagi yang lain karena Siva nggak ada. Saya Hah? Kenapa suaranya potong-potong? Apa internet kamu gitu yang ngaco? Pak, internet saya lagi error, Pak. Jadi saya kelempar Zoom. Oh, ya udah. Nggak jadi dicatat. Pak, Ganti Aditya aja. Aditya, Ada Pak, hadir Pak. ini gimana ya ngitungnya? Kan 03 nggak ada di sini nih. Iya, Terus? itu Pak apa? Yang apa tadi ditambah apa dikali pokoknya yang 0 yang apa yang integral tentu 0 sama 1 itu Terus? ditambah ya Pak. Ya. Subintervalnya dipecah gitu ya. Iya Pak. Atau apa batas integralnya dipecah. Ini Batas integralnya menjadi ya. integral. Kita punyanya 01. 01 dulu. Fx dx ditambah integral 1 sampai 3. Sama 3 ya. Nah, masing-masing kan udah ada nilainya. Beres. Gitu ya. Ini kalau dipecah gini ingat. Ininya nggak harus angka satunya. Nggak harus di dalam interval 1-3 ya. Boleh juga mecahnya 0,5, 5,3. Boleh ya. Tergantung itu. Mungkin aja soalnya di tutorial gini. Nanti di ujian dikasihnya intervalnya misalkan di ininya 5 gitu ya. Nah itu bisa. Pecahnya nggak harus titiknya ini di dalam interval 0,3. Boleh di luarnya. Oke lanjut lagi. Misalkan fx ini. Dan AX integral dari ini. Aduh, harus nulis ini rada panjang kayaknya. Oke. Mana sini? Hapus dulu. Di paste di sini. Tentukan suatu formula untuk AX. Kalau ini bukan formula itu ya ini formula juga tapi pengen dihubungkan dengan fungsi f-nya. Kemudian periksa apakah berlaku bahwa a aksen x sama fx. Coba kita lihat. Bagaimana ini? Karena
fungsinya sepotong-sepotong gini ya, pecah ininya untuk di setiap interval. Ya, ini integral 1 sampai X harus kita pecah-pecah juga. Pecah-pecah juga ngikuti ini. Kita lihat. Yang jelas X-nya jalan dari 0 sampai 5. Harus dipecah. Kalau dari 0 sampai 1, pakai aturan ini. Kalau 1 sampai nanti sekian, nanti kita lihat ya. Ini dulu 1. Untuk 0x1. Maka si AX itu, saya pecah-pecah ini ngikutin yang atas ya. Sama dengan 1x, kebetulan satunya pas ujungnya. Gitu. FT DT. Nah, kalau X di antara 0 dan 1, X ini antara 0 dan 1, berlakunya ini 2X. Sama dengan 1X, 1X. Apa? Sebentar. 1X integral. Oh ya. Kalau X-nya di antara 0 1, ya tinggal masukkan aja 2X gitu. Kita hitung. Sorry, ini dalam T dulu ya. 2T dt diintegralkan menjadi T kuadrat batasnya 1X sama dengan X kuadrat min 1. Jadi saya ringkas di sini nanti. AX-nya sama dengan X kuadrat min 1 kalau 0 X-nya kecil 1. Ya, begitu. Sekarang kalau X-nya di antara 1, 2. Untuk X di antara 2, 1. Gitu ya. Nah, maka saya punya AX-nya dari 1 sampai 2. Jadi ininya kalau antara 1 sampai 2, saya harus pakai yang ini ya. Nah, integral 1, 2, 2 dt ya, dalam T dulu. Kalau karena X yang dipakai di sini. Salah, ini kode 2. X gitu ya. Oke. Kalau X-nya antara 1, 2, fungsinya pakai yang ini. Oke. Sama dengan 2T dengan batas 1X sama dengan apa ini? 2X gitu ya. Dikurangi 2. Jadi 2X dikurangi 2. Kalau X-nya di antara apa? 1X2. Gitu. Nah, kemudian untuk 2X. Nah, yang ini hati-hati. Kok mungkin garis dia. 4. Ini kenapa? Ini 4. Ini 5 nih, harus 5 nih. Ini soal nih salah nih, harusnya 5 nih. Kalau enggak define dong untuk X-nya 5. Ya. Oke. Ini 5 tolong diganti, pasti salah soalnya. AX. Kenapa sih? Bentar. AX sama dengan integral 1X FT DT. Belum bisa saya ganti FT-nya kayak tadi. Kenapa? Karena integral dari 1 sampai X. Dari 1 sampai misalkan kalau X-nya 3. 1 sampai 3. Nah, saya nggak bisa. Ini kepecah di 2. Jadi ini harus saya pecah-pecah dulu. Integral 1 sampai 2 dulu.
tambah integral 2 sampai X. F, T, dt. Kenapa dipecah? Karena kalau X-nya 3 misalkan. Ini sorry, 5 ya. Nah, X-nya misalkan 4 gitu, atau X-nya 3. Ya, saya mengintegralkannya 1 sampai 3 melewati 2 dulu, berarti fungsinya ada yang ini sebagian, ada yang ini sebagian gitu. Jadi ini dipecah. Yang 1, 2 itu fungsinya 2 dt. Yang 2 sampai X gitu. Fungsinya pakai 4 min X ya. 4 min T dt. Nah, ini kita hitung 2T 1, 2. Ini apa tulisan 4? 4 min 4T min setengah T kuadrat. Kurung siku aja karena saya mau nulis batas. Atau boleh kurung, ini batasnya 2X. Sama dengan 2 kali 2, 4 dikurangi 2. Ini hasilnya 4 kurangi 2. Ini 4X min setengah X kuadrat dikurangi 4 kali 2, 8. Masukkan 2 setengah kali 2 kuadrat. Ya, sama dengan ini. Tulis di sini. Untuk 2X kecil 5. Begitu ya. Oke. Kalau diturunkan, coba kita lihat turunannya. Aduh, ini saya males ngitung yang 2 aja ya, yang udah dihitung. Kalau diturunkan ini kan mencari 2X di interval ini. Yang ini diturunkan menjadi 2. Yang ini nanti kalau diturunkan, harus dihitung dulu, males. Pasti hasilnya ini juga. Gitu ya, untuk menjawab persamaan ini. Oke, begitu. Moga-moga dipahami. Kalau nggak paham, nanya ya. Jangan lupa nanya kalau nggak paham. Pak, maaf. Mau nanya tadi, Pak. Ya, Boleh. silakan. Kalau misalkan yang ketiga tadi dipecah gara-gara harus dari 1, Pak. Karena pertanyaannya ini dari 1. Saya nggak boleh. Kalau yang pertama kan satunya juga nggak masuk interval, Pak. Oh, kalau di 1 titik integral tuh nggak apa-apa. Nanti 0 dia. Kalau mau yang ini mau dipecah juga boleh. Jadi apa? Integral 1 sampai 1 ditambah integral 1, 0 gitu. Sorry, salah lagi. X kok batasnya. Pengennya yang satunya masuk ke sini gitu ya. Sebenarnya di 1 titik mau ikut mana aja nggak masalah. Saya nggak usah pakai ini jelasin. Karena kita udah ada rumus ya. Integral A sampai A itu FT dt itu sama dengan 0. Buktinya gimana? Bikin aja jumlah Riemann. Kalau titik kirinya A, titik kanannya juga A juga itu. Maka delta X-nya semua 0. Maka nanti jumlah Riemann-nya 0. Limit jumlah Riemann-nya ya 0 juga. Limit jumlah Riemann itu adalah ini. Jadi kalau untuk integral, satunya boleh diikutkan mau ke yang bawah, mau ke yang atas. Waktu ngitung integralnya boleh aja. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, lanjut lagi. Ini mah PR lah, nuruninnya biasa ya. Teorema dasar kalkulus yang kedua. Yang ke-1. Saya mau nanya, Pak. Oh, silakan. Yang mana? Yang nomor 5 bagian D, Pak. Nomor 5. Bagian D. Mana? Bagian D. Iya, Pak. Ini kan yang diketahui kan fx sama gx, Pak. Ini yang nomor D ini cuma disediakan ft dan gt, Pak. Jadi dimasukkan aja nilai fx. Dipecah ini. 1,3 kan, 2 ft dikurangi integral 1,3 3 gt. 2 dan 3-nya nanti bisa keluar. Nah, ini kan dalam bentuk ft, Pak. Yang diketahui dalam bentuk fx dan gx. Oh, sama aja ya. Kalau kayak gini, itu jangan terjebak dengan notasi. Kalau saya punya gini, sebentar, kok dikecilin? Sebentar, saya hapus dulu.
Kontrol A, del. Kalau saya punya fungsi F, nggak usah X, apa aja ya, misalnya FU sama dengan U pangkat 3 kali sin U. Kalau ditanya integral 1/3 FT dt, ya tinggal kita ganti aja ininya. 1/3 sesuaikan. Jadi T pangkat 3 sin T dt. Kalau ini diketahui nilainya sama dengan apa? Integralnya. Enggak, salah ngomong. Jadi jangan terpaku ininya, fungsinya dalam ini. Integral ini katakan nilainya 100 gitu ya. Maka integral 1/3 dari F katakan diganti S, ya sama aja. Karena 1/3 gitu, S pangkat 3 sin S dt, ya 100 juga itu. Ya. Jadi ini bisa diganti apa aja variabelnya. Yang penting aturan ngitungnya sama, itu aturan ngitung fungsinya. Jadi kembali ke yang ini, kalau FT ini di sini Fx sama aja. Jadi maksud saya ini 0,1 Fx dx sama dengan min 2. Ya integral 0,1 F z dz ya min 2 juga itu ya. Enggak tergantung ini, sama aja ini. Oke. Aduh, penuh ini ya. Izin dulu ya. Wah, muncul lagi, udah antepin aja. Lanjut lagi, ini udah nomor 9. Tentukan fungsi f jika ada yang memenuhi. Nah, ini harus sedikit mikir. Yang tadi juga mikir, tapi lebih sedikit mikirnya. Yang ini lebih banyak kan. Nah, oke. Sebelum menjawab pertanyaan itu, saya ingatkan ini, teorema ketunggalan anti turunan. Apa itu? Yaitu gini. Jika F aksen X sama dengan G aksen X, jadi ada fungsi yang dua fungsi F dan G yang turunannya sama. Maka hubungannya F dengan G apa? Maka Fx sama dengan Gx ditambah konstanta. Jadi itu ketunggalan itu yang ketunggalan anti turunan. Anti turunan tuh kalau turunannya sama, fungsi asalnya sama, hanya berbeda konstanta saja, gitu ya. Itu ketunggalannya. Jadi hati-hati, kalau saya punya fungsi turunannya sama, fungsi semula belum tentu sama ya, karena ada berbeda konstanta. Arti tunggalnya itu berbeda konstanta, tapi fungsinya bisa beda antara F dan G. Oke, coba kita lihat sekarang. Saya mau mengerjakan yang A ini. Ini ada bentuk integral. Fungsinya kan nggak diketahui, nggak mungkin lah dicari anti turunannya. Yang bisa diturunkan, ini kalau diturunkan kan kita bisa. Kalau mengintegralkan, wah nggak tahu, FT-nya nggak tahu. Menurunkan juga nanti memuat F juga. Nah, di sini saya turunkan. Turunkan, notasikan dulu ya, terhadap X. 1X. Ngapain ini soal deh? Nyari FT yang memenuhi hubungan ini ya. 1X FT dt sama dengan turunan ke X, belakangnya X kuadrat min 5X ditambah 4. Nah, kalau diturunkan ini menurut teorema dasar kalkulus 1 menjadi Fx kan? Ini turunkan 2X min 5. Nah, oke.
Ini agak aneh soal kenapa tuliskan fungsi, tentukan fungsi f jika ada. Kalau diturunkan ini kan ada tuh. Nah, hati-hati. Fungsi yang turunannya sama, fungsi asalnya belum tentu sama. Gimana mengecek samanya? Nah, sebelum saya jawab, saya bandingkan dengan yang C nanti ya. Karena yang A dan C ada kekhasan. Saya kerjakan dengan cara sama. dx dari apa? 2x ft dt. dx dari x. Itu. Nah, ini biar tunda dulu. Jangan gini, kasih tempat, nanti masih ada tambahannya. Ini menjadi apa? F X ya, sama dengan 1. Gitu kan? Betul ya? Nggak salah ngitung? Nah, sekarang saya mau cek ulang. Kalau Fx sama dengan 1, berarti saya mau hitung sekarang. 2x, balikin ke sini, Fx-nya 1. Fx 1 ya, Ft juga 1 ya. Saya hitung. Menjadi berapa? Sorry. dt ya. Kenapa diganti T? Supaya nggak bentrok dengan X ini. Jadi Fx-nya 1, ini saya hitungnya, ini sebenarnya hitung Ft, ini kode merah, Ft dt. Mau ngapain lihat aja dulu, emang belum saya sebut. Fx 1, Ft ya 1 juga. Sama X sama dengan, kok jadi X, integral 1 dt adalah T, batasnya 2X sama dengan T-nya gantikan X, dikurangi T-nya diganti 2. Ya, ternyata ini hasilnya ini, bukan ini. Nah, oke ya. Aneh kan? Aneh. Tadi kan saya turunkan, ketemunya sama, terus dapat Fx-nya. Kalau diintegralkan lagi kok nggak sama ini? Karena kalau dua fungsi diturunkan sama, fungsi semulanya belum tentu sama. Ya, bisa berbeda konstanta. Jadi gimana tuh kalau gitu? Mengeceknya. Nah, jadi selain soal ini ya, selain turunannya harus disamakan, memang ketemu Ft-nya atau Fx-nya, tapi juga kita harus cek di beberapa titik nilai. Ngeceknya gini. Kalau ternyata nggak sama, ya nggak boleh gitu. Coba, kalau saya ganti X-nya dengan 2, ya, kenapa diganti 2? Supaya ini 0, gampang hitungnya. Untuk X sama dengan 2, integral 2 Ft dt. Kalau saya hitung, sama dengan 0 ya. Sedangkan ruas kanan, ini ruas kiri. Ruas kiri dari ini. Sedangkan ruas kanan, ya X sama dengan 2, jadi ruas kanannya 2. Ini X. Nah, kalau gini, nggak mungkin ada fungsi Fx sehingga ini sama. Fungsi Ft atau Fx sama aja ya. Nggak mungkin sama. Kenapa? Jadi sebenarnya ini nggak perlu saya lakukan dulu. Karena di X sama dengan 2 aja ini udah nggak mungkin sama. Di X sama dengan 2, ruas kiri 0, ruas kanan 2. Gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya udah tidak ada. Nggak usah ngitung ini. Karena di X sama dengan 2 aja udah nggak mungkin sama ini. Ngapain dicari-cari F-nya. Oke. Kembali ke yang A. Kalau yang A, nah yang A. Jadi sebenarnya mengerjakannya harus cek dulu. Jadi sebelum mengerjakan seperti ini,
sebaiknya ngecek dulu. Yaitu saya cek di X sama dengan 1 supaya ini 0. Ya. Coba lihat. Untuk X sama dengan 1, oh ternyata ini juga nggak ada. 1, 1, FT, DT. Ini ruas kiri ya. Saya hitung 0. Ruas kanan, integral. Bukan, ruas kanan nggak ada integral. Ruas kanan, X-nya 1. 1 kuadrat min 5 kali 1 ditambah 4. Ini mah sama-sama 0. Berarti ada fungsinya kalau gini. Bisa sama. Titik X. Jadi fungsinya ya ini. Setelah ini sama, baru boleh dihitung ini. Gitu ya. Kalau ternyata ini beda, oh nggak mungkin. Fungsi ruas kiri sama kanan nggak mungkin. Karena saya hitung nilai X-nya di 1 dengan di kiri dan kanan beda hasil. Berarti fungsi ini nggak mungkin sama dengan fungsi ini. Tapi kalau ternyata saya hitung, sama-sama hasilnya 0. Berarti ada gitu fungsinya. Nyari fungsinya diturunkan. Oke, begitu ya. Jadi jangan sekedar diturunkan dapat fungsinya. Enggak, itu ya. Harus dicek. Ngeceknya di titik yang menyebabkan integral ini 0. Yang gampang. Karena kalau tadi saya ngeceknya X-nya di 2 itu kan nggak bisa ngitung. Ini fungsinya nggak ada kok. Belum diketahui. Boleh juga diturunkan dulu fungsinya dapat. Kemudian dicek. Diintegralkan. Bener nggak sama? Gitu ya. Integral ini dihitung. Bener nggak jadi ini? Setelah fungsinya didapat. Oke, gitu. Paham ya? Kalau nggak paham, nanya. Ini nggak jadi saya bahas ya. Ini mirip yang nomor 6 tadi. Ini kan, ini kita nyari integralnya. Di sini juga sama. Kecepatan ini. Tentukan rumus untuk posisi benda. Posisi kan integral dari kecepatan. Cuma T-nya dipecah-pecah. Kalau T-nya di antara 0, 10, pakai yang ini. Kalau T-nya di antara 10, 70, nah, diintegralkannya kan dari 0. Integralkannya dari 0 gitu kan ya. 0 sampai waktu tertentu. Kalau T-nya di antara 10, 70, nanti dipecah 0 sampai 10 ditambah 10 sampai T, pakai 10 sampai T fungsinya ini. Kalau di antara 70 sampai 300, integralnya 0, 10 dulu, tambah 10, 70 pakai ini, tambah 70 sampai T dari min 1 fungsinya. Persis nomor 6. Nggak jadi. Atau mau dikerjakan? Paham nggak ini? Bisa nggak kira-kira? Ya, tinggal dulu. Nanti boleh mundur. Karena sama dengan 6, saya lewat dulu. Bablas lagi, nomor 16. Gunakan kesimetrian fungsi untuk mempermudah hitungan integral ini. Jadi kita periksa dia fungsi ganjil atau genap gitu ya. Atau kalau periodik nggak ada gunanya ini kayaknya. Karena nilai integralnya nggak diketahui. Kita periksa fungsi ganjil genap aja ya. Saya bawa dulu ke sini. Ingat-ingat kalau nggak paham nanya ya. Jangan nanti saya ngomong terus mahasiswanya nggak paham. Saya mau periksa fungsi ini. Sebut fx sama dengan X3 ditambah 1 akar 4 min X kuadrat. Moga-moga sih fungsi ganjil, jadi langsung integralnya nanti 0 gitu ya. Kalau fungsi genap ya harus dihitung. Jadi kadang-kadang di ujian ada gini, loh, pakai substitusi nggak bisa itu. Pakai substitusi nggak bisa ini. Substitusinya apa? Ternyata fungsi ganjil gitu.
Oke ya. Coba F min X, meriksa fungsi ganjil genap kan, ganti X dengan min X. Min X pangkat 3 ditambah 1, akar 4 dikurangi min X-nya. X-nya diganti ini ya. Sama dengan min X pangkat 3 tambah 1, akar 4 min X kuadrat. Bukan fungsi ganjil, bukan fungsi genap ya. Jadi gimana? Halo. Mikir dikit, ini saya ngejalankan secara natural, mentok, bukan ganjil, bukan genap. Bukan ganjil, bukan genap. Tapi di soal ini udah ada petunjuk, gunakan kesimetrian. Kalau di ujian mungkin nggak dibilang. Pastilah berhubungan dengan ganjil genap. Jadi gimana? Di ini Pak, dikaliin dulu Pak. Nah, dikaliin dulu. Jangan di sungai ya. Jadi satu-satu ini kali akar ditambah 1 kali akar. Jadi ada 2 fungsi. Saya sebut dulu. Ini tadi batal ya. Batal, gagal. Sekarang saya sebut. Sebut fx sama dengan x pangkat 3 akar 4 min x kuadrat. Periksa f min x sama dengan, kalian periksa sendiri, ini menjadi min fx ya. Karena yang ini pangkat 2 nggak berubah, ini jadi minus. Jadi lihat fungsi ganjil. Sebut lagi sisanya 1 kali. Kenapa ini teh? Sebut gx 1 kali akar 4 min x kuadrat. Periksa g min x. Ini akan diperoleh sama dengan gx. Fungsi genap. Oke, jadi saya integralnya min 22 sama dengan, langsungnya gitu panjang ya, dari sini sama dengan x akar 4 min x kuadrat dx ditambah min 22 akar 4 min x kuadrat dx. Yang ini 0 karena ini fungsi ganjil, yang ini fungsi genap. Jadi sama dengan 0 ditambah, kalau fungsi genap saya bisa dari 0 sampai 2, ini dikali 2 ya. Di diktat ada salah loh, nggak dikali 2. Udah Apa? Udah diperbaiki ya? Waktu itu. Dikali 2, akar 4 min x kuadrat dx. Saat ini kalian belum bisa mencari antiturunan ini karena harus dimisalkan sebagai sin nanti di semester 2. Saat ini ya dilihat lagi kayak tadi, pakai grafik. Kita lihat. Saya sekarang mau melihat yang ini. Y sama dengan akar 4 min x kuadrat. Itu ekivalen dengan Y kuadrat sama dengan 4 min x kuadrat. Hati-hati dikuadratkan, grafiknya bisa ngedouble, jadi bukan fungsi ya. Nanti hanya diambil yang Y-nya positif aja karena akar. Ini saya susun menjadi x kuadrat ditambah Y kuadrat sama 4. Ini lingkaran jari-jari 2. Berpusat di 0, 0. Jari-jarinya 2. Tapi hanya dipakai yang ini saja karena Y-nya ini positif. Ini harus positif. Ya, boleh 0. Nah, integral 0 sampai 2 dari fungsi ini adalah 0 sampai 2 adalah luas ini. Nah, jadi saya bisa lanjut sama dengan 2 kali luas seperempat lingkaran. Seperempat pi jari-jari kuadrat. Luas lingkaran tuh pi r kuadrat ya. Jadi seperempat lingkaran yang seperempat. Pak. Ya? Nggak kebalik ya Pak. Harusnya yang 0 itu yang genap. Hah? Nggak kebalik ya Pak. Yang 0 harusnya yang genap.
Yang dihitung harusnya yang ganjil. Enggak. Yang 0 yang ganjil. Coba kita lihat fungsi genap sama fungsi ganjil gambarnya. Nah, tangan saya udah apal tuh Mas, tadi nggak mikir lagi. Lihat, kalau saya punya fungsi genap, katakan gambarnya di sini seperti itu. Ya. Maka kalau fungsi genap, dia simetri. Sorry. Jangan pakai yang negatifnya. Supaya nggak rancu. Ini fungsi genap. Kalau fungsi genap, ini di sini gitu. Katakan. Maka di kirinya kan f min x sama dengan fx. Ini fungsi genap. Jadi di titik min x dan di titik x sama. Kalau ini kita lihat yang sebelah kanan sumbu y yang positif, di titik yang min x-nya cerminan terhadap sumbu y ya. Gambarnya ya sama gitu, simetri. Kalau kita integralkan dari min A sampai A, integralnya kan luas ini. Integral fx dx min A sampai A 2 kali integral 0A fx dx. Fungsi genap. Ini ya. Ini fungsi genap. Fungsi genap. Integral adalah luasnya. Kalau fungsi ganjil, gambarnya simetri terhadap titik 0. Jadi kalau di sini seperti itu, cerminkan terhadap titik 0. Ya akan gitu ya. Maka integralnya dari min A sampai A, integralnya, kalau yang di bawah sumbu X kan minus luas. Ini luas, habis 0 integralnya. Oke. Ini yang ganjil ya, yang bawah fungsi ganjil. Mana lagi? Lanjut. Gunakan keperiodikan fungsi untuk menghitung integral berikut. Bagaimana ini? Coba dulu. Gunakan keperiodikan. Ada bingung juga. Sebentar. Gunakan keperiodikan untuk menghitung itu. Mutlak sin X periodiknya berapa ya? Kalau sin X kan, sin X itu kayak gini. Sin X. Ya. Saya cukup lihat yang di kanan sumbu X, karena nanti integralnya ini. Kalau mutlak sin X, ya dipositifkan semua. Ini, kemudian ini gitu ya. Ini 2pi, ini pi. Jadi mutlak sin X periodenya sama dengan pi ya. Betul? Nah, lalu hubungannya apa untuk ngitung integral itu? Integral sekarang dihitung dari, maunya dari 1, yang nggak tahu kita kira-kiranya 1, dan 1 tambah pi. Oke? Begitu? Dari keperiodikan, maka apa? Karena dia periodik dengan periode, ini nih. Gini. Maksudnya, aduh ngomongnya susah. Ini mutlak sin X periodik dengan periode pi. Sekarang saya akal-akalan integral 1. Ini kan intuitif kita yang ini bisa dipindah ke sini. Tapi bagaimana memindahkannya berdasarkan keperiodikan? Kalau periodik kan ininya boleh digeser-geser sejauh pi. Tapi kalau dari 1 digeser-geser jauh pi ya nggak ketemu integralnya 0 sampai pi ini. Padahal ini sama dengan 0 sampai pi secara gambar. Ini akal-akalnya gini. 1 sampai pi dulu.
ditambah pi sampai pi tambah 1. Pi tambah sorry. Di mana sih? 1 sampai pi sampai 1 ditambah pi gitu ya. Saya akalin gitu. Nah, baru diterapkan periodik. Ingat kalau periodik gini. Integral P Q Fx dx. Jangan P Q. P-nya mau dipakai untuk periodik. CD itu ya. CD celana dalam lagi. KL Fx dx. Kalau fungsinya periodenya P, ini boleh digeser-geser ya. Tambah P, L tambah P. Kelipatan P lah. X, dx gitu ya. Mau dikurang P juga boleh. Ditambah 2P boleh. Dikurang 5P juga boleh gitu ya. Pokoknya digeser-geser kelipatan P boleh. Nah, ini supaya yang sini pindah jadi ini. Nah, Ridwan nggak ngajar, so gantiin. Ridwan salah. 1 pi sin x dx. Yang ini saya geser sejauh pi, kan ini periodenya di pi. Ini saya kurangi pi, ini juga saya kurangi pi. Ini. Supaya lebih klop ini gitu ya. Sebenarnya boleh plus atau min ini. Pokoknya kalau periodik mau ditambah atau dikurang, batasnya kelipatan periodenya sama aja. Jadi ini karena periodenya pi tadi, saya geser sejauh pi, dimundurin pi. Batas bawahnya jadi 0, batas atasnya jadi 1. Gitu. Nah, ini kita gabungkan lagi menjadi integral 0 sampai pi sin x dx. Karena selalu positif, di antara 0 sampai pi kan selalu positif nih. Sinnya, ya tinggal buka. Dihitung pakai teorema dasar kalkulus yang kedua. Min, nggak jadi. Oh ya, min cos. Min cos x, batasnya 0 sampai pi, tinggal dihitung ya. Hasilnya pasti positif. Kalau nggak positif, salah ngitung. Integral dari harga mutlak fungsi pasti positif. Asal batasnya kecil ke besar. Oke, paham? Di situ ngutak-ngatik periodenya dipakai di mana gitu. Dari awal ya nggak bisa. Ini ditambah dikurang kelipatan pi, nggak jadi ini. Padahal dari gambar kita pengennya dari 0 gitu. Kayak akal-akalannya yang gitu nggak bisa dijelas, dia nggak ada rumus umumnya. Masih ada, kirain teh habis. Oke, ini variasi dari yang didiktat udah cukup banyak. Contohnya ini variasi lah sedikit. Oke, ini limit ini mau perintahnya? Kenali limit berikut sebagai integral tentu, kemudian hitung nilai integral tentu tersebut. Oke, ini termasuk yang biru, jadi saya jawab yang dibuletin PR gitu ya. Nah, ingat bahwa selalu ini, kalau saya punya integral A, B, F, X, dx, itu kan sebenarnya limit dari, ini kalau bentuk ini partisinya sama lebar, jadi boleh pakai N menuju tak hingga, jumlah Riemann, F, XI garis, gitu ya, kali delta XI, delta X saja, kalau yang gini kan fix integralnya. Di mana delta X kemarin ini udah pernah selalu bentuknya B-A per N, jadi sebuah bilangan dibagi N gitu ya.
Jadi dikenali bahwa ini pasti delta X ya. Kemudian di soal gini biasa kita set XI garisnya sama dengan XI gitu ya. Nah, kalau XI kita lihat bentuknya. Ngulang lagi. X0, X1, X2, X3. Ini langsung aja ya saya, karena kemarin udah pernah, ini lebarnya delta X. Jadi XI itu pasti bentuknya ujung kiri. A ditambah I kali delta X ya. Gitu. Jadi X1 ya A ditambah 1 kali delta X. X2 A tambah 2 kali delta X. X3 A tambah 3 kali delta X gitu. Nah, berarti kalau saya urai lebih lanjut, bentuknya harus X-nya tuh ini I-nya ada di atas. Kalau ini I-nya ada di bawah, bagaimana? Sedikit akal-akalan kita ubah ininya. Menjadi limit N mendekati tak hingga supaya bentuknya sesuatu bagi N ya, harus ada I per N-nya gitu. I kali sekian per N. Nah, saya ke bawah kan ini dijadikan penyebut supaya muncul dibagi N jadi 1 kan, ini menjadi I per N, betul kan? N-nya dikebawahkan jadi 1/N dibagi ke sini. Nah ini kan udah mirip-mirip ini kali 1/N. Udah, ini tinggal standar kayak biasa, delta X-nya sama dengan 1/N, Fxi garisnya sisanya Xi garis sama dengan sisanya ya akar 1 ditambah I per N. Kemudian kita set Xi sama dengan Xi garis, selalu lihat di model yang kayak gini ya. Mau pilih mana Xi garisnya? Kalian. Xi garisnya mau pilih yang mana? Ya, Pak. X Xi garisnya pilih yang mana? Kamu nggak pasti lagi ngelindur nih. yang 1, Pak. Ah, nggak mungkin Xi garis 1. Kan ini harus bentuknya ada I-nya. Xi pasti ada I-nya. Nggak mungkin Xi sama dengan 1. Oh. Nah, kamu sih tidur, makanya saya bangunin. Enggak, Pak. Hah? Enggak tidur, Pak. Enggak. Ya, nggak tidur, tapi otaknya mikirin pacar. Ini ada nih. Cecilia. Coba Cecilia. Xi-nya pilih apa? Xi garisnya. Dari bentuk ini. Kita perlu pilih Xi garisnya supaya membentuk fungsinya nanti. Tebak aja kalau nggak tahu, tebak. Tapi nggak mungkin konstan, tak. Pasti ada memuat I. 1/N ya, Pak? 1/N mah nggak ada I-nya. 1I per N maksudnya. 1I per N. Ya I per N lah gitu. Sampai bingung saya dengarnya 1I per N. I per N. Boleh. Dari sini saya punya hubungan Fxi garis sama dengan akar 1/1 ditambah. Ini kan tadi dipilih Xi garis ya. I per N-nya. Jadi Fx-nya dapat kita. Akar 1/1 ditambah X. Jadi fungsinya tuh akan muncul tergantung pemilihan Xi garisnya ya. Nah, oke. Xi garis yang lain nanti muncul fungsi yang lain. Nggak apa-apa, sama aja itu. Nanti nilai integral tentunya. Nah, dari situ kita perlu nilai A dan B-nya, ujung kiri kanannya. A itu adalah X0. Masukkan I-nya 0. 0/N sama dengan 0. B-nya masukkan, B itu XN. Jadi masukkan I-nya sama dengan N. N per N sama dengan 1. Nah, dengan demikian
saya punya limit jumlah Riemann ini atau yang atasnya sama dengan panjang integral 01 akar 1/1 ditambah X dx. Di sini di soalnya nggak diminta dihitung karena mungkin diminta dihitung, ya udah nanti kita hitung. Oke, gitu. Paham ya sampai ke bentuk integralnya? Betul ya. Sabar. Oh ya, setelah itu harus dicek ya. Batas integralnya 01 cocok nggak dengan delta X-nya? Delta X-nya 1/n. Berarti beda. Ini panjang intervalnya benar 1. Oke. Sebelum saya hitung, ini kan di soalnya harus dihitung juga nilai integralnya. Saya mau jelaskan pemilihan XI yang lain. Pemilihan XI garis yang lain. Bisa juga dari sini, ini mulai yang dari sini ya, diganti oleh ini. XI sama dengan, hujan, sama dengan XI garis sama dengan 1 ditambah I/n juga boleh. Gitu ya. Nah, Udi ya, gantikan. Hah? Kalau gini, maka saya punya fxi garis yang saya salin dari atas tadi akar 1/1 ditambah I/n sama dengan akar 1/xi garis kan? Akibat pemilihan saya ini. Sama, jadi saya dapat fx-nya akar 1/x gitu. Ya. Tentunya A dan B-nya sekarang beda. A-nya sama dengan X0 sama dengan 1 ditambah 0/n sama dengan 1. B-nya sama dengan Xn sama dengan 1 ditambah masukkan I-nya sama dengan N ke sini. Untuk dapatin Xn, 1 ditambah N/n sama dengan 2. Jadi integral semula sama dengan integral 1/2 fx-nya akar 1/x dx. Gitu ya. Oke. Cuma 1 yang menjawab. Jeremia Siregar, paham tidak? Paham, Pak. Supaya nggak ditanya, paham Pak, itu pedang nggak paham ya? Paham, Pak. Bener, Pak. Dela Garneta. Dela, kemana kamu kabur ya? Halo, halo. Catat sama saya, yang dipanggil nggak ada. Nyanyi 100 lagu nanti. Atau, enggak, kalau yang kabur, nggak bilang-bilang ya. Nanti harus bikin surat ditandatangani oleh wakil dekannya ya. Dela, kemana Dela? Temannya jangan dipanggil-panggil ya, jangan dikasih tahu. Nanti dia balik. Ada tadi katanya. Ke WC itu ya. Kita tunggu si Dela. Mario Teguh. Mario Mahardika. Paham nggak? Paham, Pak. Benar, paham? Benar, Pak. Kok nggak meyakinkan? Paham, Pak. Itu, aduh, kepaksa gitu. Biar nggak ditanya, paham aja. Sulaiman ini nabi kan ya? Ya, Pak. Paham kamu? Hah? Sebentar, Pak. Hah? Apa? Agak keras? Nih, saya sampai tempelin kuping saya di laptop nih, karena kurang jelas suaranya. Iya, hujan. Halo Pak, udah jelas Pak. Oh, udah. Tria Ananda, paham nggak? Alis. Mau nanya Pak, Oh, sok nanya dulu. Kalau misalkan itunya XI-nya diganti 1 plus I/n, dia
I per N yang dulang akarnya berubah nggak, Pak? Itu dulu. XI-nya diganti apa? Tadi kan XI-nya jadi 1 plus I per N, tapi di Ya. luar akarnya masih perkaliannya seper N. Ngaruh nggak, Pak ya? 1 per N sama yang XI-nya. Yang penting ini maksudnya 1 per N-nya yang delta X-nya, tetap ini harus dicek nih ya. Bener nggak selisihnya 1? Delta X-nya 1 per N. Ini berarti lebar intervalnya harus 1 juga. Gitu. Ini nanti kalau dihitung integralnya, yang bawah yang atas akan nilainya sama aja. Karena apa? Kalau yang ini kita substitusi untuk ngitung integralnya, nanti substitusi U sama dengan 1 tambah X, nanti akan terbentuk integralnya jadi itu. Kalau disubstitusikan, batasnya juga harus disubstitusi. Coba kalau X-nya 1 di sini, disubstitusi jadi 2 U-nya. Kalau X-nya 0, jadi 1. Jadi ini batasin ini. Nanti 1 sampai 2 seper U DU. Jadi pemilihannya bebas ya. Asal bentuknya sebuah bilangan ditambah I kali bilangan per N. Harus gini. Karena XI-nya A ditambah I kali B min A per N. Jadi harus sebuah bilangan ditambah I kali bilangan per N. Jadi nggak boleh milih XI-nya akar I per N. Nggak boleh. XI nggak mungkin ada akarnya gitu. Harus berbentuk seperti itu. Oke? Oke, Pak. Makasih, Pak. Nah, ini ngitungnya sendiri ya. Kan ini 1 per akar X, DX, integral akar X, udah bosan. Waduh, udah jam segini. Tinggal 1 soal yang bagian saya. Sisanya nanti bagian kalian. Nah, PR yang kemarin sama yang hari ini nanti dikumpulkannya masing-masing ya. Postnya nanti saya bikin masing-masing. Tapi dua-duanya dikumpulkannya paling lambat Kamis depan. Jadi yang Rabu, ya kalian dapat bonus sehari. Ngumpulinnya boleh Kamis depan. Oke, hitung ini. Ini juga penting. Nah, begitu. Ini tinggal 1 soal sama Pak Rudi aja ya. Yang ganteng. Hah? Ini ada Pak Rudi di sini yang ganteng. Tapi ya kalian jangan berharap karena Pak Rudi udah punya istri dan anak. Nah, gitu ya. Oke. Apa perintahnya? Hitung. Ya, hitung. Gimana ngitung ini gitu ya? Nggak kebayang mau diintegralkan dulu, kemudian dilimitkannya. Enggak, di sini. Ingat ada seperha. Itu kayak turunan kan? Kalau turunan itu F aksen X itu kan limit H mendekati 0. Aduh, kalau mikir-mikir saya udah butek otaknya, udah tua. Kalau nggak mikir saya malah apal tangannya. Fx tambah H min Fx dibagi H gitu ya. Nah, coba kita lihat akurkan dengan soalnya. Dan ingat lagi kalau F aksen di titik A gitu ya, di sebuah titik, ya tinggal diganti X-nya dengan A itu ya. F A tambah H min F A dibagi H. Satu lagi supaya hafal kalian. Kalau turunan di titik 7, itu limit H-nya mendekati 0, F7 tambah H min F7 gitu ya, dibagi H. Nah, yang ini gimana? Yang ini gimana? Nah, begitu diganti HP-nya. Sama dengan limit H mendekati 0. Supaya mirip-mirip gini, saya taruh hanya di bawah ya. Integral 1 ditambah H
1/1 ditambah T, DT dibagi H. Belum kebentuk. Ini kan harusnya pengurangan. Ini hanya ada 1. Nah, gimana ya? Akalin lagi dikit. Limit H mendekati 0. 1 ditambah H. 1/1 ditambah T, DT. Dikurangi 1. Boleh kan? Integral 1 sampai 1 kan 0 nilainya. Nah, ini 0 kan? Jadi dikurangi 0 nggak masalah. Dibagi H. Nah, dari sini dikenali. Maka ini fungsinya apa? Bandingkan dengan ini dan ini. Dari sini saya mendapatkan Fx apa? Mau Fx, mau Ft, boleh lah. Ft gitu. Apa? Ft apa? Ayo. Tebak. Integral sampai 1 sampai X. 1/1 plus X. Jangan X lagi, kalau ininya pakai X. Oh ya, Ininya pakai yang lain. Mau T boleh, mau U boleh. Gitu ya. Sorry, ini bukan FT, Fx ya. Yang fungsi T itu ininya, keseluruhan ini adalah hasilnya fungsi X ya. Oke. Dan yang ini yang saya kotaki itu tak lain adalah turunan di titik berapa? 1. Di titik 1 kan? Kalau bingung, sekarang kita berangkat dari sini. Coba. F aksen 1 adalah, ngikutin rumus tadi, yang 7 kali ini, adalah limit H mendekati 0. Apa tadi? F1 tambah H min F1 dibagi H. Kalau saya masukkan limit H mendekati 0, F1 tambah H, ini ya, Fx, ini X. Kancil, kuda, kucing, semut, Rudi, Leo, gitu ya. Jadi ini 1 tambah H adalah 1 sampai ini X ya kan? X. Ini berarti ini 1 tambah H kan? 1/1 ditambah T, DT, ditambah 1, ini F1, ini X. Kalau 1, ya ininya 1. Dibagi H. Ini kan sama. Jadi turunan di titik 1 dari fungsi ini adalah ini. Sehingga untuk ngitung limitnya ini, saya mau ngitung dari sini aja. Diturunin, dimasukin X-nya 1. Nah, jadi saya punya Fx sama dengan integral 1x, 1 ditambah 1 tambah T dt, F aksen X-nya, pakai teorema dasar kalkulus yang pertama, 1/1 ditambah X. F aksen 1-nya, 1/1 ditambah 1, sama dengan setengah. Jadi limit ini sama dengan setengah. Salah. Bingung? Syukur kalau bingung. Biar belajar. Nanti ada PR-nya kan yang mirip ini soalnya. Begitu. Jadi dihayati pengertian F aksen X dan F aksen di sebuah titik A. Cuma ini bentuknya, fungsinya ada dalam bentuk integral. Oke, sampai situ dulu. Karena waktunya sudah hampir 10:30, saya akhiri dulu ya. Nanti kalau mau bertanya, tenang, kita nanti dekat UAS. Kita punya waktu, kalian boleh bertanya, tunda dulu gitu. Kumpulkan dulu pertanyaannya.
karena saya mau kuliah lagi jam 11, jadi saya tidak membuka pertanyaan dulu. Oke, sampai situ dulu. Jangan lupa ini PR yang bulat-bulat ini dikumpulkan minggu depan. Nah, dan apa? Seperti biasa, saya nanti hanya ngecek paling 1 atau 2 soal saja. Jadi kalau kalian bikin ada 10 PR, ada 10 soal, nomor 9 nggak dibikin. Padahal yang diperiksa hanya nomor 9. Jadi anggap nggak ngumpulin PR. Nah, gitu ya. Jahat kalau dosen itu jahat. Penjahat. Oke, saya akhiri dulu rekamannya.